Halo, hai teman-teman, generasi muda dan semangat muda. Di video saya kali ini, saya ingin mengajak seluruh teman-teman yang menonton video saya. Yuk, mari kita sama-sama belajar apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar berkelompok, yakni rangkaian kegiatan belajar mengajar oleh siswa yang dilakukan secara berkelompok dalam rangka mencapai tujuan yang dirumuskan. Setiap kelompok diakumulasikan berdasarkan jumlah siswa dalam satu ruangan dan dibagi beberapa kelompok yang punya latar belakang kemampuan yang beragam. Ada beberapa unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, adanya peserta, yang kedua, adanya aturan dalam kelompok, yang ketiga, upaya pembelajaran. Karakteristik yang membedakan antara pembelajaran kooperatif dengan strategi pembelajaran yang lainnya yaitu proses pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok dan berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Ciri-ciri dalam pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran secara berkelompok, pembelajaran sesuai dengan manajemen kooperatif, keinginan untuk saling membantu atau kerjasama, dan keterampilan dalam bekerja sama. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Kerja kelompok adalah kerja tim yang berarti keberhasilan kelompok tersebut tergantung pada keberhasilan semua individu dalam suatu kelompok. Ketergantungan antara anggota kelompok dalam kelompok akan efektif jika setiap anggota kelompok mengetahui tugas masing-masing dengan baik dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan job description. Inilah yang dinamakan sebagai ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Keberhasilan dalam kerja kelompok merupakan keberhasilan individu. Oleh karena itu, setiap anggota harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Selain tanggung jawab, setiap anggota juga harus memberikan kontribusi yang baik untuk keberhasilan kelompoknya. Keterkaitannya dengan evaluasi guru juga harus memberikan nilai individu di samping penilaian kelompok. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Penerapan pembelajaran kooperatif dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada masing-masing anggota untuk bertatap muka, saling memberikan informasi, dan saling membelajarkan. Dengan bertatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota, bisa menghargai setiap perbedaan, serta memanfaatkan setiap kelebihan dan mengisi setiap kekurangan masing-masing anggota. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif diterapkan dapat melatih peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran kooperatif. Kelebihannya yaitu yang pertama, peserta didik dalam kelompok kooperatif mampu bekerja sama untuk keberhasilan kelompoknya secara keseluruhan dibandingkan dengan kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, peserta didik dalam kelompok pembelajaran kooperatif dapat didorong untuk saling membantu temannya yang memiliki masalah dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif akan menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap toleransi atau menghargai yang tinggi dengan temannya. Yang keempat, metode pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menyediakan reward atau penghargaan untuk peserta yang berprestasi tinggi maupun berprestasi rendah. Yang kelima, pembelajaran kooperatif mendorong adanya komunikasi antara peserta didik. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama untuk memahami teori belajar secara kooperatif. Yang kedua, dalam evaluasi, sulit untuk memberikan nilai yang objektif secara individual karena dalam pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada kelompok. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama untuk meningkatkan kesadaran berkelompok.
Nah, itu tadi sedikit pembahasan saya mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Saya berharap dari pembahasan saya kali ini dapat membantu dan berguna buat teman-teman semua ya. Saya Julaita Evelyn Sohoka mengucapkan terima kasih.